Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bertemu kembali sama saya di dalam renungan pagi GSC Aswat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini saya akan membagikan satu tema, yaitu tetap kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi, tetap kuat di dalam Tuhan. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 3 sampai 6. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ayat ke-6, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 3 sampai 6 ini, saya menemukan ada 3 hal Bapak Ibu yang patut kita pelajari pada pagi yang indah ini Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama adalah Tuhan tidak menghentikan ular beludak itu menggigit tangan Paulus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak menghentikan ular beludak menggigit tangan Paulus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu ular beludak ini adalah ular yang sangat berbisa Bapak Ibu Saudara. Sangat-sangat berbisa. Siapapun kalau tergigit ular ini, dia akan bengkak, dan bila tidak cepat mendapatkan pertolongan atau pengobatan, maka dia akan mati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dan ular ini adalah lambang kegelapan Bapak Ibu, atau lambang iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu perjalanan daripada Rasul Paulus ini dalam misi penginjilannya. Di ayat-ayat sebelumnya, di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara mengalami karam kapal. Kapal yang pecah, boleh saya bilang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Banyak masalah di sana. Tetapi puji Tuhan, seluruh isi kapal itu, penumpang kapal itu boleh selamat dan sampai di darat dengan keadaan selamat. Nah, yang jadi masalah di sini adalah gak cuma sampai itu aja. Paulus digigit ular Bapak Ibu Saudara. Paulus digigit ular. Nah, ini bicara apa Saudara? Ketika kita pada saat mau melayani Tuhan, Tuhan izinkan kita mengalami sakit. Tuhan izinkan kita mengalami suatu masalah. Entah itu kendaraan kita, entah itu dalam perjalanan menuju gereja atau manapun. Atau anak kita yang jadi ada masalah. Sehingga apa Saudara? Konsentrasi kita menjadi buyar. Iblis ingin menggagalkan rencana Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ingin menggagalkan rencana Tuhan terhadap kita dalam hidup kita. Tetapi di sini Rasul Paulus, walaupun dia digigit ular Bapak Ibu, iblis ingin menghancurkan rencana Tuhan lewat Rasul Paulus. Bahwa orang menyangka dia akan bengkak
dan lalu mati lemas. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan campur tangan di sana. Tuhan campur tangan. Dan apa yang menjadi rencana Tuhan itu terjadi dengan luar biasa. Apa yang firman Tuhan katakan di situ Bapak Ibu Saudara? Bapak daripada gubernur di pulau itu bisa disembuhkan oleh Paulus. Sakit demam dan diare di situ dikatakan. Paulus tumpang tangan, sembuh. Dan enggak itu aja Bapak Ibu Saudara. Banyak masyarakat yang datang di situ dan disembuhkan juga. Ini Bapak Ibu Saudara. Kalau Paulus katakan pada saat digigit ular itu bengkak dan juga mati, maka rencana itu tidak akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan punya cara yang dahsyat untuk menolong Paulus. Paulus pakai Tuhan dengan luar biasa. Tumpang tangan orang atas orang sakit, sembuh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sering menghadapi hal-hal semacam ini Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengalami hal kayak gini. Ketika saya mau pelayanan, hujan gede, hujan angin Bapak Ibu Saudara. Dan gak itu juga, saya pernah juga mengalami ketika mau pelayanan, motor saya ditabrak dari belakang. Nah, ketika kita mau melayani, tiba-tiba kita sakit. Kita mau melayani, tiba-tiba anak kita sakit. Bapak Ibu Saudara, hal semacam ini kita suka mengalami hal kayak semacam ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana kita harus kuat, harus tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 13 di sana dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi tidak ada rencana iblis yang terjadi yang sukses, maksud saya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi tetap rencana Tuhan itulah yang sukses. Rencana Tuhanlah yang terjadi Bapak Ibu Saudara dan tergenapi. Jangan takut bila kita menghadapi hal-hal semacam ini. Selama kita berada di dalam Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi semua masalah itu. Dan kita menjadi pemenang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itu hal yang pertama. Dan hal kedua adalah Rasul Paulus mengkibaskan gigitan ular bludak itu. Kata kibaskan ini saudara, kata kibaskan ini berarti dia mengalahkan kuasa iblis, mematahkan kuasa iblis Bapak Ibu Saudara. Ayat di 28 ayat 5 di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara. Saya baca, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Paulus pada saat mengalami gigitan ular, dia kibaskan itu. Dia patahkan kuasa kegelapan. Dia patahkan kuasa setan. Sehingga Paulus menjadi pemenang Bapak Ibu Saudara. Kita jangan takut Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menghadapi hal-hal semacam ini, kita harus bisa kibaskan itu. Di dalam Yeremia 1 ayat 8 di sana dikatakan, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan takut. Tuhan menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan senantiasa membentengi kita. Tuhan senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk mengkibaskan masalah-masalah itu, mematahkan kuasa-kuasa kegelapan itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itu hal yang kedua. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Paulus digigit ular di depan orang banyak.
Ayat yang ke-6 di sini dikatakan, Bapak Ibu Saudara, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus digigit ular di depan orang banyak. Di sini mungkin kita pernah mengalami, Bapak Ibu Saudara. Kita pernah mengalami. Kita sering diolok-olok, kita sering dicengin, kalau bahasa saya ya, dicengin, atau mungkin dibully di depan orang banyak. Supaya apa? Karakter kita menjadi terbunuh, atau karakter kita menjadi takut, sehingga kita malas untuk melayani Tuhan, malas untuk bekerja ladang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena tidak semua orang suka terhadap kita, Bapak Ibu Saudara. Iblis memakai orang-orang terdekat untuk saling membenturkan, Bapak Ibu Saudara. Saling membenturkan, supaya apa? Terjadi clash di situ. Sehingga apa? Rencana Tuhan supaya hancur, itu yang menjadi rencana iblis, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita diperhadapkan seperti itu, jangan takut, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7 di sana dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, walaupun kita mengalami hal itu, kita harus kuat. Kita harus doa terus. Tuhan menyertai kita. Karena apa? Roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh apapun. Kalau memang kita diperhadapkan seperti itu, ada masalah dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita, ngomong aja, sorry bro, saya begini. Selesai, saudara. Jangan dipendam. Karena kita nggak mungkin mulus terus, Bapak Ibu Saudara. Pasti akan dibentur-benturkan oleh iblis. Karena iblis sangatlah tidak suka bila rencana Tuhan itu terjadi. Makanya dia pakai segala cara untuk menghancurkan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seperti Paulus ini, saudara. Bagaimana kalau di depan orang banyak itu tiba-tiba Paulus lemes atau mungkin bengkak? Saya yakin apa yang menjadi rencana Tuhan terganggu di situ. Mestinya banyak orang yang disembuhkan di situ. Tetapi karena Paulus mengalami masalah, mengalami trouble, maka rencana Tuhan akan terhambat. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Paulus kuat. Paulus tetap teguh berdiri dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Sehingga apa? Walaupun semuanya itu menunggu atau melihat bagaimana nih reaksinya. Apakah dia mati rebah atau bengkak dan lain sebagainya? Tetapi Paulus tetap kuat berdiri, kokoh berdiri, teguh di dalam Tuhan, sehingga rencana Tuhan terjadi dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, 3 hal ini biarlah menjadi kekuatan buat kita untuk kita lebih mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin masalah-masalah itu diizinkan oleh Tuhan untuk menghambat rencana-rencana Tuhan atas hidup kita. Tetapi percayalah, selama kita berada di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang. Dan rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan yang kedua, kibaskan gigitan-gigitan ular. Kibaskan masalah-masalah itu. Kibaskan semuanya, patahkan kuasanya. Maka kita akan menjadi kuat dan menjadi pemenang. Dan yang terakhir, Paulus gigitan ular di depan orang banyak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau kita berada di dalam Tuhan, orang mau ngomong apa, iblis mau ngomong apa, mau gigit semacam apapun, selama kita di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Kita akan tetap berdiri karena Tuhan ada di dalam kita, ada di pihak kita. Siapa lawan kita? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah 3 hal ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih atas semua berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacitamu dan penyertaan-Mu Tuhan. Bapak, pada pagi ini kami boleh mendapatkan satu berkat, dan biarlah Tuhan berkat ini Tuhan boleh menjadi kekuatan iman kita untuk senantiasa kuat di dalam Engkau. Dan Tuhan, berikan kami kemampuan untuk senantiasa hidup di dalam Engkau Tuhan, supaya iman kita terus tetap berdiri di dalam Engkau, tetap kuat di dalam Engkau. Walaupun banyak masalah dalam hidup kami, tetapi saya yakin dan percaya Engkau ada di pihak kami, sehingga kami menjadi kuat dan tetap berdiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.